22. Ekem, Kayla berdeham pelan untuk mencairkan suasana yang sangat kaku, bahkan mungkin membeku. Baik Kayla maupun Dion, keduanya terlihat canggung berduaan di dalam kamar. Meski sudah beberapa kali berada di dalam kamar yang sama, namun saat itu selalu ada Leo. Sedangkan sekarang mereka hanya berdua saja. Kalau ngantuk tidur saja, ujar Dion. Dia terus menyibukkan diri dengan laptop untuk mengalihkan pikiran dan tubuhnya yang mulai tidak karuan. Setelah tubuhnya diguyur hujan deras, tentu saja dia dilanda kedinginan. Namun sejak tadi berusaha untuk terlihat biasa saja walaupun kaki dan tangannya seperti membeku. Udara di dalam kamar juga sangat dingin, padahal hanya ada ventilasi kecil di atas jendela kamar. Kayla beranjak dari kursi. Dia baru berani ke ranjang setelah Dion menawarinya untuk tidur. Entah tidak peka atau bagaimana. Sudah 30 menit duduk di kursi dan kedinginan, Dion sama sekali tidak melirik ke arahnya. Sibuk dengan laptop. Kalau tadi tidak mengeluarkan suara, mungkin Kayla akan ketiduran di kursi dalam keadaan menggigil. Maaf Di, aku tidur duluan. Kayla duduk di sisi ranjang dan mulai merebahkan tubuhnya. Dia mengambil tempat paling pinggir, tidak berani terlalu ke tengah. Walaupun berbahaya karena dia bisa saja jatuh dalam sekali geser. Dion menjawab acuh. Selimutnya aku pakai ya. Kayla menarik selimut yang berada di tengah-tengah ranjang. Dion hanya melirik, namun menganggukkan kepala. Hanya ada satu selimut yang disediakan. Keduanya sama-sama kedinginan meski sudah terbiasa tidur di ruangan bersuhu rendah. Tapi kali ini memang sangat dingin sampai Dion dan Kayla merasa membeku. Hujan di luar bahkan masih sangat deras, semakin menambah hawa dingin yang kian menusuk. Lebih dari 15 menit berbaring, bersembunyi di balik selimut tebal, tak lantas membuat Kayla merasa hangat, apalagi memejamkan mata. Yang ada selimut yang dia pakai malah semakin terasa dingin. Namun Kayla masih meringkuk membelakangi Dion. Turun dari ranjang, Dion meletakkan laptopnya di atas meja, kemudian naik kembali ke atas ranjang dan merebahkan diri di samping Kayla. Celana panjang dan kaos yang dia kenakan sama sekali tidak menghangatkan tubuhnya yang semakin lama kian membeku. Ditariknya bagian selimut di belakang punggung Kayla. Mantan istrinya itu langsung menoleh kaget. "Kenapa Di?" tanyanya sambil memegang erat ujung selimut agar tidak lepas dari tubuhnya. "Kamu pikir cuma kamu saja yang kedinginan?" sahut Dion dengan nada ketus. Dia terus menarik selimut sampai bisa menutupi seluruh tubuhnya. Akhirnya selimut itu harus dibagi dua. Kayla juga tidak tega untuk melarang Dion karena tahu seperti apa posisi Dion. "Ke tengah sedikit kalau mau kebagian selimutnya," pinta Dion. Posisi Kayla terlalu ke pinggir, sedangkan selimut itu tidak cukup direntangkan terlalu lebar. Kayla menurut, dia langsung bergeser sedikit ke tengah. Jarak antara dia dan Dion tak kurang dari 50 cm. Kalau mereka sama meletakkan tangan di samping tubuh, sudah pasti akan bersentuhan. Hening, tidak ada lagi pergerakan atau ucapan dari keduanya. Dion dan Kayla sama-sama memejamkan mata meski sebenarnya belum tertidur. Kilatan petir dan suara dentuman yang keras, membuat Kayla refleks berteriak. Kayla menjerit dan refleks memeluk Dion. "Aku takut Di," ujarnya dengan suara bergetar. Cengkraman tangannya di dada Dion sangat kuat, padahal Kayla mencengangkan bagian selimut dan kaosnya saja. "Hanya petir, tidak akan masuk ke dalam," ujar Dion santai. Dia membuka mata sekilas saat mendengar Kayla berteriak, tapi kemudian memejamkan matanya lagi. Sadar dia telah memeluk Dion, Kayla buru-buru melepaskan pelukannya dan kembali ke posisi semula. Aku tahu, tapi kaget saja," ucapnya gugup. Dion nampak tidak merespon, terus memejamkan mata untuk menghilangkan pikirannya yang mulai melayang kemana-mana. Dia laki-laki normal, dalam keadaan dingin seperti ini dan hanya berduaan dengan wanita di dalam kamar, munafik kalau tidak menginginkan hal lebih. Namun Dion berusaha untuk menahan diri, salah satunya dengan cara seperti itu dan menganggap tidak ada wanita di dalam kamar itu. Mati lampu Di, Kayla kembali menjerit. Kali ini menempel erat pada Dion sembari memeluknya. "Ya ampun," desah Dion kesal. Dia sudah berusaha menahan diri tapi Kayla malah memancingnya. Kedua benda kenyal itu terasa menempel di lengan besarnya. Dion meraba ponsel yang tadi dia letakkan di samping bantalnya. Begitu berhasil meraih ponsel, Dion langsung menghidupkan senter di ponselnya.
Kamar yang tadinya gelap dan keduanya tidak bisa melihat apapun, kini kembali terang meski tidak seterang sebelumnya. Kamu mau kemana, Di? Kayla mencekal erat lengan Dion karena bergeser menjauh. Lepas dulu, aku harus meletakkan ponsel ini di atas meja. Tuturnya. Kayla segera melepaskan pelukannya, membiarkan Dion meletakkan ponsel di meja agar cahaya dari senter itu bisa menyebar lebih luas ke arah ranjang. Begitu Dion kembali merebahkan diri di ranjang, Kayla langsung bergeser mendekat. Maaf, aku takut. Ucapnya saat Dion memperhatikan tingkahnya yang terus menempel pada Dion. Kalau saja tidak ada kilatan petir dan suaranya, mungkin Kayla bisa sedikit menjaga jarak dengan Dion. Dion terlihat menarik nafas dalam, kemudian bungkam tanpa memberikan komentar apapun. Keduanya kembali bersembunyi di balik selimut. Semakin malam justru semakin dingin. Hujan bukannya reda malah terdengar semakin deras. Sudah hampir pukul 9 malam, keduanya masih berusaha melawan hawa dingin yang tak kunjung berkurang. Suara petir membuat mereka membuka mata bersamaan, saat itu pandangan mata keduanya beradu. Cukup lama saling menatap tanpa suara. Perlahan pandangan mata Dion turun ke bibir Kayla. Tatapannya mulai berubah dalam dan terlihat menahan sesuatu. Entah siapa yang memulai, bibir keduanya sudah menyatu. Saling bertautan, menyesap dan memberikan sensasi yang menghangatkan satu sama lain. Semakin lama menjadi ciuman yang menuntut. Dion menekan tengkuk Kayla dan memperdalam pagutan bibirnya. Setelah hampir 5 tahun, keduanya bisa merasakan ciuman yang hangat seperti dulu. Meski tak lagi sama, ada sesuatu yang terasa asing, namun sama-sama mendatangkan gelayar di dalam hati keduanya. Kayla lebih banyak diam, membiarkan Dion mengabsen setiap inci bibirnya yang sanggup menghangatkan tubuh. Seketika hawa dingin yang menusuk berubah hangat dan perlahan mulai panas. Keduanya refleks menyingkirkan selimut yang sejak tadi tidak memberikan kehangatan sama sekali. Dion melepaskan ciumannya setelah cukup lama hanyut dalam pagutan yang memabukkan. Kayla menunduk malu saat Dion menatapnya. Dia tidak berani menatap Dion. Malu karena pasrah saja saat Dion menempelkan bibirnya, bahkan setelah itu membalasnya dengan pagutan lembut. Dion memegang dagu Kayla dan mengangkatnya agar kembali menatapnya. Saat Kayla sudah menatapnya, Dion kembali mendaratkan ciuman. Merasa tidak ada penolakan pada ciuman kedua, Dion semakin melancarkan aksinya untuk saling memberikan kehangatan. Tangannya mulai merayap, berhenti di atas benda kenyal milik Kayla dan berusaha melepaskan kancing kemejanya. Kayla terlihat terkejut dengan kedua mata yang membulat sempurna. Dia langsung melepaskan ciuman dan menahan tangan Dion. Tegurnya. Kayla terlihat tidak setuju melakukan hal lebih dari sekedar penyatuan bibir. "Kenapa? Bukannya kamu juga butuh kehangatan?" ujar Dion. Tapi tidak seperti ini. Kayla memasangkan satu kancing kemeja yang sudah sempat dilepas oleh Dion. "Sebaiknya kita tidur." Kayla menarik selimut dan menutupi tubuhnya hingga sebatas leher, lalu membelakangi Dion. "Jangan pura-pura, aku tahu kamu juga menginginkannya," bisikan Dion. Dia memeluk Kayla dari belakang setelah ikut masuk ke dalam selimut. Tidak peduli dengan penolakan Kayla, tangannya masuk ke dalam kemeja mulai meremsinya. Jangan seperti ini," Kayla terus menolak, namun Dion tidak mau mendengarkannya. Bahkan semakin liar dan berada di atas tubuhnya. Bersambung. 23. Deru nafas Dion terdengar memburu. Dia berhasil mendapatkan sedikit kehangatan setelah melakukan kontak fisik dengan Kayla. Meski Kayla terus meminta agar berhenti, namun dia tidak menunjukkan penolakan yang berarti. Dion tahu Kayla tidak mau melewati batas, tapi di satu sisi Kayla sama-sama membutuhkan kehangatan. Kayla mendorong kedua bahu Dion. Laki-laki yang sedang asik melahap dan memainkan benda favoritnya, terpaksa harus menyingkir dari atas tubuh Kayla. Kekecewaan sedikit terpancar dari sorot mata Dion atas penolakan Kayla. "Ini tidak benar," ujar Kayla lagi. Dia merapikan pembungkus benda sensitifnya, lalu memasang kembali kancing kemejanya. "Benar atau tidak, aku tidak peduli," sahut Dion acuh. "Kita bukan anak kecil, kamu dan aku bahkan." Tegur Kayla. Dia memotong ucapan Dion dan menatap memohon. Pembahasan seperti itu membuat Kayla merasa tidak nyaman. Meski tidak memungkiri jika kegiatan yang baru saja Dion lakukan berhasil menyingkirkan rada dingin yang menusuk. Jujur saja,
Kayla bahkan menyukainya karena sudah bertahun-tahun merindukan sentuhan dari Dion. Tapi dia takut berbuat lebih yang mungkin saja akan mengakibatkan masalah di kemudian hari. Mulut kamu bisa menolak, tapi tubuh kamu menerima bahkan meminta lebih. Apa yang kamu khawatirkan? Tanya Dion dengan tatapan menelisik. Dia bisa melihat gelagat dan raut wajah Kayla yang menunjukkan kegelisahan. Aku, Kayla memalingkan wajah. Seandainya dia bilang takut hamil, pasti Dion dengan mudah menjawab akan bertanggung jawab. Masalahnya sejak berusaha mengikhlaskan dan tidak mau mengharapkan Dion lagi, Kayla membentengi hatinya dan berpikir akan menjadi single parent saja tanpa mau menjalani pernikahan yang kesekian kalinya. Dion menarik nafas dalam, dia langsung merebahkan tubuhnya di samping Kayla. Cepat tidur kalau tidak mau terjadi sesuatu, ujar Dion tegas, kemudian menutup mata. Entah bagaimana caranya dia bisa tidur dalam keadaan seperti ini. Menahan gairah yang sudah sampai ke ubun-ubun dan ujung kepala bawah. Kayla melirik Dion sekilas, sebenarnya kasihan pada mantan suaminya itu. Tapi dia juga tidak mungkin membiarkan Dion melakukannya. Banyak hal dia pikirkan sebelum melakukan hal seperti itu. Kayla membelakangi Dion dan ikut memejamkan mata. Setelah kejadian itu, dia justru kesulitan untuk tidur. Sentuhan tangan Dion dan bibirnya seakan masih menempel di sana. Kayla tersentak saat merasakan tangan besar melingkar di perutnya. Hanya peluk, aku kedinginan. Suara Dion terdengar jelas di telinga Kayla. Tadinya Kayla akan protes, tapi setelah mendengar ucapan Dion, dia jadi mengurungkan niatnya dan membiarkan Dion memeluk dari belakang. Bangun Di, sudah siang. Kayla melonjak kaget setelah melihat jam di ponselnya yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Hari memang libur, tapi Kayla mencemaskan Leo yang sudah pasti tengah menunggunya pulang. Dion menggeliat. Rasanya dia baru memejamkan mata tapi sudah harus bangun. Aku mau mandi dulu. Kayla beranjak turun dari ranjang. Sebenarnya percuma saja mandi karena sejak kemarin dia terus memakai baju kerja. Tapi setidaknya dia merasa segar setelah mengguyur tubuhnya dengan air. Dion hanya menatap sekilas, melihat Kayla masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu dia kembali memejamkan mata. Tadi malam merupakan malam yang paling menyiksa untuknya. Kalau bukan menghargai Kayla, mungkin saat itu dia akan tetap melakukannya meski harus secara paksa. Begitu Kayla keluar dari kamar mandi, Dion turun dari ranjang dan menyelonong ke dalam. Tolong ambilkan pakaianku yang aku jemur di luar, seru Dion. Aku lupa mengambilnya. Dia terlihat enteng menyuruh Kayla mengambil pakaian kerjanya beserta dalamannya. Iya, Kayla beranjak keluar kamar, dia mengambil semua pakaian Dion yang masih basah. Hanya dasi dan dalamannya saja yang kering, itu pun terasa lembab karena cuacanya yang sampai saat ini masih dingin. Lebih baik kamu pakai baju yang tadi lagi Di, pakaian kamu masih basah semua. Teriak Kayla dari depan pintu kamar mandi. Hanya dalamannya saja yang bisa dipakai, ujarnya lagi. Di, panggil Kayla. Sejak tadi mengajak Dion bicara namun tidak mendapat respon. Hanya terdengar gemercik air dari dalam. Di, kamu baik-baik saja kan? Kayla mulai mengetuk pintu kamar mandi. Dia takut terjadi sesuatu di dalam karena tadi Dion terlihat lemas saat berjalan. Bisa diam tidak? Berisik sekali, seru Dion kesal. Kayla langsung mundur beberapa langkah karena mendengar pintu yang akan dibuka dari dalam. Teriak Kayla kaget. Dia langsung menutup kedua matanya karena Dion hampir menampakkan seluruh tubuhnya yang telanjang. Kau itu harusnya tanggung jawab, bukannya malah mengganggu. Dion menatap jengkel. Dia sedang bersusah payah menidurkan adik kecilnya yang sejak semalam bangun, tapi Kayla malah mengganggu konsentrasinya. Tanggung jawab apa? Tanya Kayla bingung. Dia langsung berbalik badan membelakangi pintu kamar mandi. Pisang kesukaanmu minta ditidurkan, seru Dion. Kayla melotot mendengarnya. Dia ingin marah tapi tidak berani menatap Dion. Ya ampun Di, jaga bicara kamu. Kayla tidak habis pikir dengan Dion. Bisa-bisanya dia mengatakan hal seperti itu. Kenapa? Bukannya benar apa yang aku katakan? Apa aku harus mengingatkanmu lagi 5 tahun yang lalu? Dion terlihat sengaja menggoda Kayla. Sudah Di, kamu itu benar-benar menyebalkan. Kayla beranjak keluar dan menutup pintu dengan keras. Melihat hal itu, Dion hanya mengulas senyum smirk.
Dia kembali menutup pintu kamar mandi dan menyelesaikan misinya. Kalau tidak ditidurkan sekarang, bisa-bisa dia tidak akan konsentrasi menyetir. Bahaya kalau sampai terjadi sesuatu di jalan. Kenapa dia jadi seperti itu? Kayla menggeleng tak habis pikir. Entah kenapa Dion harus membuatnya malu. Walaupun memang benar dulu dia sangat menyukai bagian tubuh Dion yang tadi mereka bahas, tapi tidak seharusnya Dion mengatakan hal itu dalam keadaan yang tidak lagi sama seperti dulu. 20 menit menunggu di depan kamar, akhirnya Kayla memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Dia bernafas lega melihat Dion yang sudah mengenakan pakaian lengkap dan akan membereskan barang-barangnya. Kayla mengambil tas dan ponsel miliknya tanpa berani menatap Dion. "Aku tidak membuat sarapan, kita sarapan di jalan saja ya," ucapnya. Bawakan tasku." Dion menyodorkan tas kerjanya pada Kayla, sementara itu dia membawa bajunya yang basah. Keduanya meninggalkan penginapan, namun sebelumnya menemui penjaga penginapan agar bersedia menjual bajunya pada Dion. Jadi Dion tidak perlu mengembalikan baju itu. "Mobilnya bagaimana Di?" tanya Kayla. Dia baru ingat kalau ban mobil Dion bocor. "Aku hanya perlu menggantinya," sahut Dion. Weekend membuat jalur yang mereka lewati sangat padat. Kedua baru sampai di Jakarta setelah 3 jam perjalanan. Mereka sampai di rumah Celina tepat jam makan siang dan penghuni rumah sedang berkumpul di meja makan. Kedatangan Kayla dan Dion menarik perhatian mereka. Leo dan Nora terlihat senang, terlebih mereka melihat mainan dan makanan yang dibawa oleh Dion. "Papa, Mama," Leo memeluk Dion dan Kayla bergantian. "Yayai Uncle bawa mainan," seru Nora. Sementara itu, Celina memberikan tatapan penuh arti pada mantan suami istri itu yang baru saja menginap di Bandung. Dia tersenyum sendiri melihat Dion dan Kayla. Bayangan malam panas seolah menari-nari di depan mata Celina. "Wah, kalian pasti menikmati malam yang panjang," seru Celina. Kayla dan Dion langsung menatap ke arahnya. "Sayang," tegur Vano. Sekilas melirik tajam namun kembali menyantap makanannya dengan santai. "Ah, aku hanya bercanda." Celina menyengir kuda seolah tidak mengatakan apapun. "Kalian sudah makan siang atau belum? Ayo sini makan bersama," ajaknya pada Dion dan Kayla. "Nora sama Leo lanjutkan dulu ya makannya, setelah itu baru boleh main." Celina mendekat dan menyuruh anak-anak itu untuk kembali ke meja makan. Kedua anak itu menurut, meletakkan mainannya begitu saja dan kembali lagi ke meja makan. "Kak Dion dan Kak Kayla, ayo makan dulu." Dion dan Kayla mengangguk kompak. "Kalian tidak melupakan pengaman kan?" ujarnya berbisik. Dia takut ucapannya didengar oleh Vano. "Celina," seru Dion dengan tatapan tajam. Berbeda dengan Kayla yang hanya diam saja dan tertunduk malu lantaran hampir melakukannya. "Kalian itu kenapa harus malu-malu? Sebenarnya sama-sama mau kan?" Ledeknya sembari berlalu dan duduk di kursinya lagi. Abaikan ucapan Celina, dia memang senang menggoda pasangan yang malu-malu kucing. Sambung Vano, "Harusnya kalian jujur saja kalau memang melakukannya, jadi Celina tidak mencecar kalian karena penasaran." Celina langsung tertawa mendengar ucapan Vano. Tadi sempat menegurnya, tapi sekarang ikut menggoda mereka. "Kalian berdua sama saja," geram Dion kesal. Bersambung 24. Seperti biasa pagi itu Kayla sudah bersiap untuk pergi ke kantor. Dia sudah pamit pada Celina dan menitipkan Leo padanya. Saat keluar dari gerbang rumah Celina yang menjulang tinggi, Kayla menghela nafas kesal lantaran taksi online yang dia pesan selalu tidak ada di tempat. Yang dia lihat saat ini justru 2 mobil yang terparkir di pinggir jalan dengan pemilik berada di luar mobil masing-masing. Entah apa yang akan dilakukan oleh kedua laki-laki itu. Yang jelas Kayla terlihat malas untuk berurusan dengan mereka berdua di pagi hari seperti ini. Ingin pura-pura tidak melihat ke arah mereka dan sibuk dengan ponsel untuk memesan taksi kembali, tapi Arkan malah menghampirinya. "Ki, ayo berangkat. Taksi yang kamu pesan sudah aku suruh pergi," ucapnya santai, sedikit pun tidak ada rasa bersalah dari raut wajahnya meski sudah berulang kali melakukan hal ini pada Kayla. Jujur saja, Kayla terpaksa mau diantara oleh Arkan karena merasa tidak enak menolak ajakannya. Dia selalu ingat dengan kebaikan Arkan yang beberapa bulan lalu sempat menolongnya membawa Leo ke rumah sakit. Tak hanya itu, Arkan juga terikat kerjasama dengan perusahaan tempatnya bekerja, jadi semakin tidak enak untuk menolak ajakannya.
Maaf Ar, kali ini aku berangkat sendiri saja. Tolaknya halus. Aku bisa pesan taksi lagi. Kayla membuka aplikasi di ponselnya. Rasanya tidak mungkin jika dia menyetujui ajakan Arkan sementara di depan matanya ada Dion yang sejak tadi terus mengawasinya. Entah ada motif apa sampai Dion tiba-tiba datang ke rumah saat akan berangkat ke kantor. Dibilang akan menemui Leo, tapi Dion tidak memarkirkan mobilnya di dalam. Dia malah memarkirkan mobil di pinggir jalan sembari bersender di luar mobil. Kenapa? Karena ada mantan suami kamu. Arkan menatap penasaran. Sekalipun Kayla akan menyangkal, tebakannya sudah pasti benar 100% lantaran melihat gelagat Kayla yang terlihat gugup dan manik matanya yang sesekali melirik ke arah Dion. Bukan begitu, tapi aku tidak mau terus merepotkan kamu. Sangkalnya, it's okay kalau hanya 1 atau 2 kali, tapi ini sudah terlalu sering, aku jadi tidak enak dan merasa merepotkan. Jelas Kayla. Dia tidak mau merasa berhutang budi lagi pada Arkan, takut tidak bisa membalas kebaikan Arkan padanya. Karena bagi Kayla, kebaikan seseorang padanya merupakan hutang yang suatu saat harus dibayar. Dalam arti harus membalasnya, aku tidak pernah merasa direpotkan, santai saja. Aku hanya ingin mengantar kamu, jadi jangan memikirkan hal seperti itu. Ayo berangkat, jangan sampai nanti kamu terlambat. Arkan menggandeng tangan Kayla. Dia mengajak paksa untuk masuk ke dalam mobilnya. Tapi belum sempat sampai ke mobilnya, langkahnya terpaksa berhenti lantaran Dion mencegahnya. Dion berdiri tegap di depan Arkan dan Kayla. Memasang wajah datar namun terkesan dingin dan angkuh. Tatapan matanya juga semakin menajam. Masuk, serunya memerintah. Dia menggerakkan kepala ke samping, menyuruh Kayla untuk masuk ke dalam mobilnya. Maaf Pak Dion, siapa yang ada suruh masuk ke mobil Anda? Tanya Arkan santai. Dia terlihat rileks, tidak seperti Dion yang kaku. Kamu tidak dengar aku bilang apa? Seru Dion lagi. Dia mengabaikan pertanyaan Arkan dan kembali bicara pada Kayla tanpa mau menyebut namanya. Aku, Kayla menjadi gugup dan bingung. Dia tidak tahu harus bagaimana dan menjawab apa. Situasi seperti ini justru membuatnya kehilangan semangat di pagi hari. Pak Dion tidak lihat kalau Kayla sedang bersama saya dan akan ikut dengan saya. Potong Arkan. Dia kembali menggandeng Kayla untuk menuju ke mobilnya yang terparkir di belakang mobil Dion. Mobil yang tiba-tiba muncul yang berhenti di depannya. Dion datang terlambat tapi mau menyuruh Kayla untuk ikut dengannya. Maaf Pak Dion, saya duluan. Kayla pamit sopan dan membungkukkan kepalanya pada Dion. Meski sebenarnya enggan ikut salah satu dari mereka, tapi akhirnya Kayla memutuskan untuk ikut ajakan Arkan agar perdebatan di antara keduanya cepat berakhir. Apa kamu mau dipecat? Seru Dion dengan nada ancaman. Kayla yang hampir masuk ke dalam mobil Arkan jadi mengurungkan niatnya. Dia bahkan baru bekerja kurang dari 2 minggu, tapi sudah mendapat peringatan akan dipecat. Bagaimana kalau Dion benar-benar memecatnya? Akan sulit lagi untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan minatnya. Kau hitung sampai 3, kalau sampai hitungan ketiga kamu belum masuk ke dalam mobil, jangan harap hari ini bisa bekerja lagi. Dion membuka pintu kemudi dan bersiap masuk ke dalam tanpa menatap ke arah Kayla. 1, 2, wajah Kayla seketika panik dan pucat, dia melepaskan tangan Arkan berlalu dari sana. Maaf Arkan, aku tidak bisa ikut. Teriak Kayla sembari berlari menuju mobil Dion dan langsung masuk ke dalam mobilnya. 3, Griep. Hitungan berakhir bersamaan dengan pintu mobil yang tertutup. Kayla duduk di samping Dion dengan nafas yang tersenggal karena lari dalam jarak 3 meter hanya dalam waktu 1 detik. Saat itu juga Dion langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Keluar dari perumahan elit itu dan baru memelankan kecepatan saat keluar dari perumahan. Sejak masuk ke mobil Dion, Kayla memilih diam hingga saat ini. Moodnya anjlok gara-gara 2 laki-laki tadi, terutama Dion yang sangat pemaksa sampai memberikan ancam segala padanya. Entah apa yang diinginkan oleh mantan suaminya itu. Datang tak diundang, tapi mengajaknya berangkat bersama dengan sikap sombongnya. Dion memarkirkan mobilnya di basemen khusus. Kayla langsung bersiap untuk keluar, tapi sebelumnya mengucapkan terima kasih lebih dulu pada Dion. Terima kasih, ucapnya tulus. Lain kali tidak perlu datang dan memaksa saya lagi, saya tidak mau merepotkan. Pintanya lembut, namun ucapannya membuat Dion menatap tajam,
seakan tidak terima dengan larangan Kayla. Apa berangkat dengan laki-laki itu lebih menyenangkan? Ujar Dion dengan nada sindiran. Bukan seperti itu Pak, saya juga tidak mau lagi berangkat dengan siapapun untuk kedepannya. Lebih baik pakai taksi online saja. Kayla terlihat hati-hati dalam bicara, namun hal itu tetap saja seakan memancing kekesalan Dion. Laki-laki itu bergegas turun dari mobil, hal itu membuat Kayla ikut menyusul keluar. Dion menutup pintu dengan sedikit membantingnya dan mengunci mobil sembari berlalu dari sana. Dia meninggalkan Kayla begitu saja, seolah dia tidak mengajak siapapun di dalam mobilnya tadi. Ya ampun, apa yang ada dalam pikirannya? Kayla hanya bisa menggeleng heran dengan sikap dan kelakuan Dion pagi ini. Jam kerja belum dimulai, tapi amarah sudah naik ke ubun-ubun seolah hari sudah menjelang siang. Entah akan seperti apa suasana dan situasi di dalam ruang kerja mereka. Kayla setengah berlari memasuki kantor, dia menggunakan lift karyawan hingga membuatnya terlambat sampai di ruangan. Berbeda dengan Dion yang sudah duduk di kursi kerjanya, bahkan jasnya sudah dilepas dan dasinya sedikit dikendurkan ikatannya. Hal seperti itu biasanya dilakukan oleh orang yang sedang emosi hingga membuat tubuhnya terasa panas. Dan faktanya saat ini Dion memang emosi. Selamat pagi Pak, sapa Kayla sembari menutup pintu. Dion sama sekali tidak menggubrisnya, bahkan terkesan tidak mendengar suaranya. Kayla hanya bisa menarik nafas dalam, tidak terlalu memusingkan sikap Dion memang sering mendadak keluar tanduk. Bersambung.